Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Prasetyo Nugroho, NPM saya 5200411104. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Yoga Cahya, Eskom Mkom, pada Mobile Augmented Reality dengan tema Gamification Education. Langsung saja ke slide berikutnya. Untuk yang pertama, pengertian AR. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya dua dimensi atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu aplikasi Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah salah satu game engine terbaik yang dikembangkan oleh Unity Technologies dan bersifat cross-platform. Artinya, Anda dapat membuat serta merilis game kita ke berbagai platform terkenal seperti Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, PS3, PS4, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu AR Foundation merupakan bagian dari Unity 3D. Untuk pengertiannya, AR Foundation adalah sebuah package yang ada di Unity 3D untuk memudahkan developer dalam membangun sebuah aplikasi augmented reality. Untuk selanjutnya yaitu SDK. SDK yang digunakan yaitu Vuforia. Vuforia adalah software development kit atau SDK tersebut untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu augmented reality ya. Augmented reality yaitu sebuah teknologi untuk menampilkan sebuah visual atau objek dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi melalui sebuah kamera dengan mendeteksi marker, bidang datar, ataupun wajah. Karena Vuforia adalah sebuah SDK, tentunya akan memerlukan tools yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi AR tersebut. Ada dua tools yang didukung oleh Vuforia, yaitu Android Studio dan Unity 3D. Akan tetapi, yang paling populer adalah membuatnya menggunakan Unity 3D, sedangkan untuk platform yang didukung oleh Vuforia hanya untuk iOS dan Android mobile. Selanjutnya yaitu lisensi Vuforia. Untuk saat ini, untuk mendapatkan lisensi Vuforia, kita perlu membayar dengan sejumlah uang yang menurut saya cukup mahal. Meskipun kemudahan yang diberikan cukup luar biasa, tapi menurut saya biaya untuk lisensinya masih terlalu mahal. Meskipun kita tidak membeli lisensinya, kita masih bisa belajar untuk menggunakan Vuforia, menggunakan lisensi developer secara gratis. Karena pada dasarnya visual oleh Vuforia adalah lisensi ketika kita mempublish aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, saya akan menemukannya pada aplikasi Unity. Yang pertama, kita create project, klik new project. Nah, pada new project ini kita beri nama project yaitu kunci. Lalu kita simpan pada terserah kalian mau disimpan di mana ya. Lalu kita klik 3 dimensi ini, lalu kita klik project. Nah, maka akan loading untuk membuat halaman tersebut. Kalau sudah selesai loading untuk membuat halamannya, ini tampilan dari halaman tersebut ya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengimpor SDK Vuforia. Caranya yaitu kita klik asset, lalu kita pilih import package, kita klik custom package, lalu kita cari di mana SDK itu disimpan di komputer kita masing-masing ya. Kalau sudah ketemu langsung kita klik saja, klik open. Lalu kalau sudah kita tinggal klik import.
kita klik update. Nah, kita membutuhkan waktu yang untuk loadingnya. Nah, ini sudah terimport ya untuk tutorialnya. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita menginstal AR Foundation, yaitu dengan cara klik Windows ini, kita pilih Package Manager, lalu pada Package Manager ini dari in project ini kita ganti ke Unity Registry. Nanti akan muncul beberapa package pada halaman ini. Kita tampil ya. Lalu kita cari AR Foundation. Nah, bila sudah ketemu kita klik, lalu kita klik install. Nah, selain AR Foundation yang kita install juga yaitu AR Core XR plugin, lalu kita klik install juga. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membuat lisensi key-nya ya. Untuk caranya yaitu kita pergi ke website Vuforia. Pada ini kita pilih lisensi, pilih menu develop, lalu kita pilih lisensi manager. Akan tetapi sebelum kita dapat masuk ke website Vuforia, kita harus login terlebih dahulu ya. Nah, karena saya sudah membuatnya tadi, caranya kalau membuat baru yaitu dengan cara klik get basic, lalu kita beri nama lisensi apa terserah, lalu kita checklist, klik confirm. Karena saya sudah membuatnya tadi, kita tinggal klik saja ini respons ini yang saya buat tadi. Caranya mengcopy tinggal diklik di sini saja, lalu kita pergi ke Windows, lalu kita pilih Vuforia konfigurasi. Ini kita klik, kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah license. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita hapus. Kalau main kamera ini tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Lalu kita tambahkan yang pertama yaitu AR Session Origin. Caranya klik kanan pada hierarki ini, lalu pilih XR, pilih AR Session Origin. Ya. Dan selanjutnya yaitu AR kamera, sama klik kanan, lalu pilih Vuforia Engine, kita pilih AR kamera. Nah, selain AR kamera ya, yang kita butuhkan yaitu image target, yaitu dengan cara klik kanan juga, kita pilih Vuforia Engine, pilih image target. Ya, image target. Nah, karena targetnya belum kita buat, cara yang membuat target yaitu kita pergi ke room, lalu masuk ke Vuforia ini ya, lalu kita klik develop lagi. Pada ini, pada samping lisensi manager terdapat target manager. Nah, pada target manager ini kita bisa membuat target di sini ya, karena saya sudah membuat target tadi. Iya, tinggal kita klik saja. Nah, ini ya, tinggal kita download ke Unity Editor, kita tinggal download, maka nanti akan terdownload. Karena saya sudah mendownloadnya, tinggal saya buka saja.
Ya, caranya untuk mengimpornya ke Unity tinggal klik kanan pada target tersebut, pilih edit Unity package file. Maka nanti akan langsung ke aplikasi Unity tersebut. Tinggal kita klik import saja. Nah, sudah terimport. Lalu pada tipe from image ini kita ganti dengan from database. Database ini kita pilih. Nah, maka target tersebut sudah tampil ya. Untuk yang selanjutnya yaitu 3D model 3D-nya ya. Yaitu kita bisa download di website Unity Asset Store ini ya. Tinggal kita cari saja 3D yang kita inginkan, karena saya sudah mendownloadnya tadi. Kita tinggal masukkan di sini. Caranya klik Windows, pilih Package Manager, lalu dari Unity Registry ini kita pilih My Asset. Nanti aset yang telah kita download dari Unity tersebut akan tampil di sini. Tadi ada error sedikit. Nah, ini ya sudah tampil 3D yang kita download dari Asset Store tadi. Karena saya downloadnya yaitu yang kita gunakan, yakni 3D Shark ini. Tinggal klik 3D Shark, lalu kita klik import. Nah, sudah terimport ke dalam Unity tersebut. Nah, apabila sudah terimport, kita klik pada aset ini, kita pilih 3D tadi yang kita import tadi, lalu kita pilih prefab, lalu sub mode ini kita drag and drop ke pada image target ini. Nah, karena ukurannya terlalu kecil, maka kita besarkan saja. Sesuaikan saja dengan ukuran marker. Nah, kita sesuaikan posisinya. Nah, setelah itu kita arahkan AR kamera ini pada target tersebut ya. Kita geser ke atas, lalu kita bawahkan. Nah, kita ke ataskan lagi. Nah, hingga terlihat jelas ya markernya. Kita sesuaikan. Nah, setelah sudah kita tambahkan audionya. Caranya yaitu kita buat dulu filenya di sini, folder, lalu kita beri suara, lalu kita drag and drop ke audio yang sudah kita pilih, lalu masukkan ke dalam suara ini. Nah, pas sudah masuk ke dalam filenya, sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita membuat script C# untuk audionya, yaitu dengan cara create. Kita klik kanan di sini, lalu kita pilih create, pilih C# script ini, kita masukkan saja. Bentar, buat filenya biar scriptnya itu terdapat di dalam folder. Kita klik create folder, kita beri nama script. Nah, dari dalam script ini kita tambahkan, kita beri nama suara. Nah, kalau sudah, klik 2 kali pada C# ini. Nah, maka nanti akan ke Visual Studio Code ya untuk scriptnya, karena saya sudah download tadi. Nah, ini ya, untuk kita
masukkan saja script ini ke dalam sini. Nah, kalau sudah kita klik save, kita silang. Nah, sudah ya. Lalu kita kembali ke image target. Pada image target ini kita tambah add komponen. Yang pertama yaitu audio source ini ya, kita pilih. Nah, ini kita tinggal pada audio source ini kita pilih suara yang akan kita gunakan, karena saya menggunakan ini, tinggal pilih saja. Lalu kita tambahkan lagi untuk scriptnya lagi. Nah, sudah masuk ya scriptnya. Kalau sudah, kita ganti default observe event handler ini ke track. Lalu kita juga ya. Selanjutnya yaitu tinggal untuk pengetesan saja. Bentar, saya sediakan perangkatnya terlebih dahulu. Akan tesnya terlebih dahulu. Ikan hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping. Mereka bernapas dengan menggunakan 5 liang insang di samping atau di belakang kepala. Nah, berarti sudah bisa ya. Selanjutnya langkah yang kita lakukan yaitu untuk build settingnya ya. Kita klik build setting ini, menu file, lalu pilih build setting, lalu pilih Android ini, kita switch platform terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kita pilih player setting. Nah, pada player setting ini kita offkan grafik IPS, kita offkan saja. Ya. Lalu kita ke identification, pada minimum IP level kita pilih Nougat ini. Lalu pada scripting backend ini kita pilih EL2CPP, lalu kita cek saja yang ARM64, lalu kita pilih XR plugin management, kita pilih AR Core ya. Oke, berarti sudah ini. Nah, lalu kita kembali, lalu kita tinggal klik build. Nama dari aplikasi tersebut dulu. Lalu kita klik save. Tidak bisa ya. Bentar. Tuh, bukan, kita offkan saja coba. Maka sudah bisa terbuild ya. Karena build-nya ini memerlukan cukup waktu, saya akan mempersingkat saja. Kalau nanti saya sudah selesai, saya akan tampilkan lagi. Baik, untuk hasilnya pada saat saya install pada smartphone, hasilnya seperti ini. Ikan hiu adalah sekelompok ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan tubuh yang ramping.
Mereka bernapas dengan menggunakan 5 liang insang di samping atau di belakang kepala. Ikan hiu adalah sekelompok Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian video ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.